mula kita kabeh mangsul niki. Gusti Allah pangeranku ngono ki temenan. Upama temenan kowe kok lali karo perintah Allah. Kon ngedhe larangane Allah kok terjang selawase piye ngeten. Islam agamaku, apa ana Islam kon nipu? Coba, apa Islam kon colong jumput? Ya Allah, iki to. Dipikir sing saestu. Muhammad nabiku, lho Muhammad tau pemerintah. Kanjeng Nabi merintah sing halus. Quran monggo iku Kanjeng Nabi ditimbalno kula sampeyan. Sampeyan iki malah mulyano Quran. Coba niki malah rejang larangane limang wektu kewajibanku nang kowe jenglero. Masjid nang ndi sing kotong. Yang Islam sederek kula tapi mbok tipu, mbok pituk kok fitnah, kok keperuki. Kita kabeh niki iya ditulung, niku ditulung, niki ditulung. Ora kon prahne ndek kekuasaan digantoli kabeh. Iki lah. Ditata sing sak genah-genahe. Kewan sing gedhe niku napa? Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Saya Muhammad Zainul Ibad. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang bab mengetahui Islam dan juga kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Islam. Karena dalam bab ini yaitu kebudayaan setelah datangnya Islam. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah kita nanti-nantikan syafaatnya yaumil kiamah kelak. Sahabatku semuanya, pada bab ini adalah rangkuman dari materi kelompok 5. Saya akan lebih fokus kepada budaya setelah datangnya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang kebudayaan. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Maksudnya ketuhanan di sini adalah Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita harus mengetahui tentang seni. Karena apa? Ketika kita membahas kebudayaan Islam, maka kita tidak luput dari seni. Karena pada zaman dahulu dakwah syiarnya Islam tidak akan lepas dari yang namanya kesenian. Seni atau bahasa latinnya adalah art, berarti keahlian, mengekspresikan ide-ide dan pemikiran estetika, mewujudkan kemampuan serta imajinasi penciptaan, yaitu dalam benda, suasana, karya, atau apapun yang dapat menimbulkan bahwa orang lain itu beranggapan ini adalah sebuah sesuatu yang indah atau enak untuk dinikmati. Mewujudkan salah satu dari sejumlah pengekspresian yang dikategorikan secara konvensional oleh manfaat yang ditimbulkan atau bentuk yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya adalah seni merupakan penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar. Jika itu merupakan seni yang berbentuk suara, dapat dilihat jika itu adalah merupakan bentuk wujud, dan kemudian dengan perantara gerak jika itu merupakan sebuah gerakan, bisa tarian ataupun drama. Seni merupakan wujud yang terindra, di mana seni adalah sebuah benda yang atau artefak yang dapat dirasakan, dilihat,
dan juga didengar. Maksudnya adalah ketika kita merasakan bahwa suatu objek seni tersebut, oh itu indah, itu sudah termasuk dirasakan. Oh ini enak dipandang, oh ini bisa dirasakan, oh ini sangat menyentuh. Seperti itu maksudnya. Konsep kebudayaan dalam Islam. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. Tidak lepas dari nilai ketuhanan. Jadi, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut sebagai kultur, yaitu mengolah atau mengerjakan. Menurut Kocaraningrat atau Kuncoroningrat, karena masih menggunakan T dan J ya. Nah, karena masih menggunakan ejaan lama, jadi dibaca Koenjaraniningrat. Jadi Kuncaraningrat. Kalau bahasa Jawanya karena menggunakan Hono Caroko, maka Kuncoroningrat. Budaya merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Prinsip kebudayaan Islam yang pertama, menghormati akal. Yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Nah, jika yang tidak tahu taklid buta itu apa, maka akan dijelaskan di sini. Tidak membuat kerusakan. Yang keempat, sejarah intelektual Islam menurut Heru Nasution dilihat dari segi perkembangannya. Sejarah intelektual Islam dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu masa klasik. Kemudian kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Lahir pemikir muslim dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian raja dinasti atau Abbasiyah. Kemudian didirikan Masjid Al-Azhar dan Darul Hikmah. Itu dalam masa klasik. Masa pertengahan, 1. Mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat dalam dunia Islam. 2. Kehilangan figur pemimpin ideal umat Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah masa modern, yaitu dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai dengan saat ini, yaitu masjid sebagai pusat peradaban Islam. Secara etimologi, masjid adalah tempat untuk sujud. Sujud yang dimaksud adalah untuk beribadah, karena memang Islam dalam peribadatannya memiliki rumah ibadah yang dinamakan dengan masjid. Terus nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, tentunya tidak luput bahwa istilah akulturasi budaya sangat melekat jika membahas tentang kebudayaan Islam di Nusantara. Karena akulturasi budaya yang dulunya Hindu-Buddha menjadi Islam. Jadi tidak akan lepas istilah akulturasi dengan kebudayaan Islam di Indonesia. Contohnya adalah 3 hari, 7 hari ketika orang meninggal, 40 hari, 100 hari, sampai 1 tahun dan 2 tahun, kemudian 1000 hari. Itu adalah budaya yang diakulturasi. Selain itu juga wayang merupakan budaya, diwariskan, mengalami akulturasi karena sebagai media dakwah. Kemudian adalah tradisi suronan. Kemudian masih ada akikoh, yang mana akikoh merupakan perwujudan rasa syukur atas kelahiran anak. Terus masih banyak sekali. Maulid itu juga budaya Islam.
karena memperingati kelahiran. Jadi maaf jika ada yang beranggapan maulid itu bid'ah atau segalanya, tapi di luar dari itu maulid merupakan budaya Islam. Karena dalam Al-Quran pun ada dalil tentang maulid, yaitu tentang kelahiran Nabi Isa. Karena maulid sendiri merupakan tentang kelahiran, menceritakan sebuah kelahiran. Maka dari itu jika di kita maulid Nabi Muhammad SAW berarti memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana sikap Islam terhadap kebudayaan Indonesia? Sebagaimana telah diterangkan, untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang, menurut penjelasan Undang-Undang Pasal 32, kebudayaan Islam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama merupakan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam. Ada beberapa kebudayaan yang unsur-unsurnya itu masih bertentangan dengan agama Islam. Dan yang ketiga merupakan kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Jadi kebudayaan tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam, seperti itu. Demikian video ini saya buat. Apabila ada manfaatnya, alhamdulillah. Apabila tidak, saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.